Oke, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita kembali kuliah semester ini ya di mata kuliah fotogrametri lanjut. Perkenalkan, nama saya Adam Irwansyah Fauzi. Saya salah satu tim pengajar ya, tim teaching pada mata kuliah fotogrametri lanjut semester ini. Ya, pada pertemuan ini saya mewakili rekan-rekan dosen lain akan memberikan materi pertemuan pertama. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ada dua hal yang akan saya sampaikan di kuliah pertama ini. Yang pertama, nanti saya akan memberikan materi terkait profil kuliah fotogrametri lanjut, mulai dari deskripsi kuliahnya, metode pembelajarannya, materinya, hingga sistem penilaiannya seperti apa. Lalu akan kita lanjutkan dengan materi kuliah pekan pertama, ya, di mana materi kuliah tersebut ada review sedikit, review fotogrametri dasar, dan kita lanjutkan dengan beberapa materi kuliah fotogrametri lanjut. Oke, kita mulai ya. Yang pertama ini terkait deskripsi mata kuliah ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau kuliah fotogrametri lanjut ini sebetulnya lanjutan dari fotogrametri dasar. Teman-teman di foto dasar sudah belajar konsep fotogrametri. Di fotogrametri lanjut ini fokusnya adalah teman-teman melaksanakan proses pemetaan. Jadi teorinya yang dipelajari apa? Mulai dari komponen, proses, prosedur, pemetaan secara fotogrametri, hingga teman-teman mampu menjabarkan nantinya terkait konsep DEM, ortofoto, pemetaan fotogrametri berbasis satelit, dan teknologi LIDAR juga diberikan. Nah, ini materi sebelum UTS ya, setengah semester. Lalu setengah semester berikutnya, ini kita akan melaksanakan perkuliahan berbasis project atau biasa disebut PJBL. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman mampu menyusun rencana pemetaan foto udara, menerapkan proses pengukuran GCP-ICP, melakukan pemotretan udara, bahkan melakukan proses pengolahan, analisis dari triangulasi udara, ortorektifikasi, hingga mozaik citra digital, serta memproduksi produk-produk fotogrametri. Bukan cuma memproduksi, nanti teman-teman di akhir juga diharapkan mampu menguji kualitasnya. Kualitas produk-produk seperti DSM, DTM, ortofoto, kontur, peta planimetrik, hingga model 3D. Ya. Nah, jadi kita akan melaksanakan pemetaan fotogrametri dari A sampai Z. Ya, jadi teman-teman diharapkan punya pengalaman yang lengkap terkait pemetaan secara fotogrametri. Itu ya. Nah, ini capaian dari mata kuliah ini ada 4 ya. Jadi yang pertama, nanti setiap mahasiswa ini harapannya mampu mempraktikkan kerjasama dan komunikasi serta menghargai orang lain. Maka itu kita nanti akan dilaksanakan perkuliahan secara berkelompok. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip, metode, peralatan, peraturan, dan standar penyediaan informasi geospasial dasar di bidang fotogrametri. Nah, terutama terkait peraturan dan standar ini. Jadi kita akan mengadopsi semua peraturan dan standar yang memang digunakan di industri informasi geospasial berbasis fotogrametri. Lalu ketiga ini, mahasiswa harapannya nanti mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi, evaluasi penyelesaian pekerjaan, serta mengelola pembelajaran secara mandiri. Jadi nanti kami hanya memantau, mengarahkan bersama dengan tim asisten. Harapannya teman-teman mampu melaksanakan perkuliahan secara mandiri. Dan yang terakhir, keempat, teman-teman nanti mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan persoalan pemetaan fotogrametri. Nah, ini 4 capaian dari kuliah ini yang akan kita coba peroleh selama 1 semester ke depan. Nah, ini terkait materi kuliahnya ya. Jadi cukup banyak, ada 9 poin. Nah, ini sebetulnya teman-teman bisa baca lebih detail nanti di RPS ya. Ini saya tunjukkan sekilas terkait RPS. Ini rancangan pembelajaran semester. Nah, ini yang kita gunakan sebagai rujukan baik dosen maupun mahasiswa dalam menyelenggarakan perkuliahan ya. Jadi di sini akan ada deskripsi mata kuliah, lalu ada capaian pembelajaran ya. Di sini juga ada capaian mata kuliah, ada sub CPMK ya, sub capaian mata kuliah ini bahkan dibagi berdasarkan 3 aspek, ada kognitif, ada psikomotorik, ada afektif. Ya. Nah, ini materi pembelajarannya. Jadi yang pekan pertama review fotogrametri dasar,
Lalu nanti pekan kedua dilanjut pemetaan planimetrik, ada digital photogrammetric workstation, DEM ortofoto, fotogrametri berbasis satelit, LIDAR, perencanaan proyek, kerangka acuan kerja, hingga project based learning. Ya, ini rekan-rekan bisa baca di sini. Nah, ini pustaka utamanya, ya. Ini beberapa pustaka sudah disediakan di Google Classroom, nanti silakan di-download dan dipelajari. Nah, ini pustaka pendukung yang saya sampaikan tadi. Bahwa kita akan banyak merujuk ke peraturan, baik peraturan kepala BIG maupun SNI, Standar Nasional Indonesia. Semuanya terkait pemetaan fotografi. Dan nanti ketika teman-teman masuk di dunia kerja, dunia industri, sudah tidak sudah familiar dengan aturan-aturan yang digunakan oleh industri seperti itu. Nah, di sini di bagian selanjutnya ini lebih detail ya. Ini ada apa namanya penjelasan untuk setiap minggunya, capaiannya seperti apa, indikatornya seperti apa, lalu juga bentuk, metode dan penugasan mahasiswa serta waktunya ya. Di sini perhitungannya ada ya. Lalu materi pembelajarannya dijabarkan secara detail di sini. Jadi teman-teman nanti bisa baca lebih detail pada RPS ya, yang udah dibagikan juga di Google Classroom. Oke. Nah, ini kita lanjut terkait metode pembelajaran ya. Jadi metode pembelajaran di Prodi Geomatika itu banyak menerapkan metode yang disebut student center learning ya. Di mana untuk kuliah fotogrametri lanjut ini kita akan mengadopsi tipe active learning, self-directed learning, dan project-based learning. Nah, ini di pekan pertama, di langkah pertama, ini materi perkuliahan setiap pekan ini akan dibagikan oleh mahasiswa dan diharapkan untuk dipelajari sebelum kelas dimulai. Nah, nanti tahap keduanya, nah ini di pertemuan 1 hingga ke-8, kita akan menerapkan active learning. Jadi materi perkuliahan itu akan didiskusikan secara 2 arah oleh dosen dan mahasiswa kelas. Lalu yang ketiga, ini adalah pemberian tugas kuliah dan praktikum secara terstruktur sesuai rencana pembelajaran. Nah, ini juga dilaksanakan secara paralel di pekan 1 hingga ke-8 dengan menerapkan metode self-directed learning. Lalu di pekan 9 sampai 16, ini mulai pembentukan kelompok, pendefinisian masalah, hingga pelaksanaan terkait PJBL, ya, Project Based Learning. Nah, seperti itu metode pembelajaran untuk kuliah fotogrametri lanjut. Nah, untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Project Based Learning ini, tim pengajar sudah menyiapkan ini, menyiapkan suatu pedoman, ya, pedoman pelaksanaan PJBL. Nah, ini teman-teman bisa mengacu ini nanti untuk pelaksanaannya. Nah, ini kita coba lihat sekilas apa saja, ya. Nah, ini yang pertama ini teman-teman ada bagian pendahuluan nih, silakan nanti dipelajari kira-kira apa yang menjadi latar belakang kenapa kita mengadopsi PJBL dan PJBL-nya seperti apa yang diadopsi ya. Nah, ini bisa dibaca di bagian ini. Lalu ada capaian pembelajaran, juga ada pendefinisian masalah, masalah apa yang diangkat menjadi proyek ya. Jadi masalah yang diangkat menjadi proyek itu adalah masalah kesediaan informasi geospasial dasar untuk desa. Jadi setiap desa itu tentu butuh informasi geospasial dasar dalam mengelola dan mengembangkan kawasan pedesaan. Nah, kebanyakan desa itu belum memiliki informasi yang memadai. Nah, di sini kita mencoba menyediakan melalui perkuliahan fotogrametri lanjut ya. Jadi kita ingin menghasilkan produk berupa peta ortofoto gitu ya, skala 1:1000 untuk desa. Seperti itu kira-kira tujuan dari PJBL. Nah, lalu ada di sini peran dosen, asisten, dan mahasiswa. Nah, selain kita mengadopsi project based learning ya, kita juga sebetulnya mengadopsi metode pembelajaran role play, di mana di sini akan dibangun atmosfer sebagaimana di dunia industri. Jadi dosen selama PJBL akan berperan sebagai pemilik pekerjaan atau owner ya. Nah, tim asisten di sini akan berperan sebagai konsultan pengawas, jadi akan mengawasi pekerjaan teman-teman. Lalu nanti peserta kuliah itu akan berperan sebagai pelaksana proyek. Itu ada kontraktor dan ada subkontraktor. Jadi nanti teman-teman berkelompok itu bikin perusahaan. Ya. Jadi nanti misalkan satu area dibagi menjadi 4 wilayah,
masing-masing wilayah itu dipegang oleh satu perusahaan. Nah, untuk memperoleh peta yang lengkap satu kawasan, perusahaan ini harus membentuk yang namanya konsorsium dengan 3 perusahaan lainnya. Jadi ini semakin menantang dan semakin relevan dengan dunia industri saat ini ya, tantangan. Jadi seperti itu atmosfernya kita buat benar-benar seperti pekerjaan proyek ya di dunia industri. Nah, hubungan organisasinya juga diatur selama project based learning di sini ya. Bagaimana koordinasi antara dosen, pemilik proyek, konsultan pengawas, kontraktor, dan subkontraktor. Nah, ini kerangka proses pelaksanaannya secara umum, ya, dari mulai unwizing hingga pengumpulan laporan dan produk. Lalu di sini ada strategi instruksi dan pengawasan, ada kerangka acuan kerja. Nah, ini yang akan dijadikan rujukan buat teman-teman, ya. Berapa luasnya, di mana areanya, lalu seperti apa metodenya, ya. Lalu juga ada sebagai peralatan dan bahannya seperti apa, lalu spesifikasi produk airnya seperti apa, ini diatur di sini. Jadi ini yang akan teman-teman turunkan nanti menjadi proposal penawaran. Ya. Jadi teman-teman kami memberikan proyek kegiatan, teman-teman mengajukan proposal penawaran ya, untuk pengerjaan ini. Lalu di sini ada tahap unwizing, proposal dan presentasi penawaran. Ada di bagian ini ada pemaparan hasil dan laporan akhir. Lalu ada sistem dan rubrik penilaian. Nah, ini untuk yang PJBL bisa dilihat. Referensi dan terakhir ini ada bagian lampiran. Ya, jadi format proposal penawaran, laporan akhir bisa dilihat di bagian lampiran. Oke, baik, seperti itu ya terkait pedoman pelaksanaan PJBL. Nah, ini terkait sistem penilaian ya. Sistem penilaian ini kita bagi menjadi 3 komponen. Jadi ada komponen teori ya 35%, ada komponen PJBL 35% dan komponen praktikum 30%. Jadi nilai akhir fotogrametri lanjut ini adalah integrasi dari 3 komponen ini. Ya. Nah, ini ya yang akan kita bahas pekan ini itu ringkas. Yang pertama itu kita akan mereview terkait definisi dan prinsip matematis dari fotogrametri. Lalu kita akan membahas terkait perencanaan dan akuisisi data. Nah, tujuan dari pertemuan ini teman-teman mampu memahami kembali ya konsep dasar fotogrametri dan teman-teman bisa menjelaskan prosedur paling enggak pada tahap perencanaan dan akuisisi pemetaan fotogrametri. Nah, ini kita akan mulai dari ini ya, remembering. Nah, fotogrametri itu masih ingat nggak? Asal katanya itu dari bahasa apa? Masih ingat nggak asal katanya? Fotogrametri. Ada 3 kata ya dulu ya. Apa kira-kira? Ya, Ayu. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau 3 kata dari fotogrametri itu yang pertama pot, yaitu cahaya. Yang kedua itu grama, berarti sesuatu yang didapat, sedangkan metrin berupa ukuran. Oke. Iya ya, dari 3 kata Yunani yang mana ada pot, ada grama, ada metrin ya. Ini yang pot itu artinya betul tadi cahaya, lalu grama itu sesuatu yang digambar dan metrin itu mengukur atau ukuran ya. Seperti itu. Jadi ada cahaya, ada sesuatu yang digambar, ada yang kalau ditanya definisi lengkapnya fotogrametri apa? Ada yang tahu? Dan keterkaitannya dengan 3 kata tadi. Ya, silakan Suci. Fotogrametri itu yaitu seni ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mendapatkan informasi berupa objek fisik dan lingkungan melalui proses rekaman, pengukuran, dan interpretasi gambar, fotografi, serta pola elektromagnetik radiasi yang terekam. Oke, betul ya. Secara lengkapnya seperti itu ya. Jadi itu definisi yang diperoleh dari ini ya, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Bahwa fotogrametri itu didefinisikan sebagai seni, ilmu, dan teknologi. Jadi teknologi untuk memperoleh informasi fisik, objek dan lingkungan permukaan bumi melalui perekaman, pengukuran, dan interpretasi foto. Di mana foto itu sebetulnya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang direkam.
Jadi ada komponen apa pot cahaya nih ya, gelombang elektromagnetik, lalu juga ada something ground tadi ya, grama ini foto, lalu juga ada metrin ukuran nih ya, measuring. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip matematis fotogrametri ya, ini saya menunjukkan dua ilustrasi ya, bagaimana fotogrametri itu dihasilkan dan bagaimana contoh produknya. Kalau di kiri ini fotogrametri untuk keperluan pemetaan biasanya nadir image diambil dari atas secara vertikal, ini oblik. Ya, biasanya diambil untuk keperluan pemodelan tiga dimensi. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip dasar, saya ingin tanya terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini kan di gambar ini ada objek ya, tiga dimensi bangunan. Nah, kalau kita lihat di sini ada foto-foto yang bertampalan. Nah, pertanyaannya sebelum kita masuk ke tugas pokok fotogrametri, ya, apa elemen dasar yang membentuk geometri dari objek tiga dimensi ini? Atau dari setiap objek geometri tiga dimensi itu apa elemen dasar pembentuknya? Ada yang tahu nggak? Ini di kuliah pemetaan dasar harusnya udah. Elemen dasar apa yang membentuk suatu objek geometri tiga dimensi, dua dimensi juga sama lah elemen dasarnya. Oke, silakan James. Izin menjawab Pak Ya. terkait pertanyaan Bapak objek dasar sebagai pembentuk geometri itu menurut saya yang paling dasar itu adalah titik Pak ya, karena titik ini merupakan dimensi paling dasar dan merupakan objek pembentuk dari dimensi-dimensi yang lainnya seperti garis yang minimal terbentuk dari dua titik, kemudian dari garis ini dapat membentuk lagi sebuah bidang dan bidang juga membentuk sebuah ruang dalam tiga dimensi Pak. Itu sih Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih James ya. Betul ya, lengkap sekali. Jadi memang garis saja itu dibentuk dari titik-titik yang jumlahnya tak hingga. Sama objek geometri tiga dimensi juga elemen dasar pembentuknya adalah titik ya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dari foto-foto yang bertampalan ini kita bisa menentukan posisi setiap titik atau piksel itu dalam ruang tiga dimensi. Nah, ini menjadi salah satu tugas pokok ya, tugas pokok dari fotografi. Nah, ini ada video yang menunjukkan tahap atau cara kerja fotogrametri. Silakan disimak. Ya. Jadi ini ya, bagaimana tugas utama fotogrametri itu adalah bagaimana kita mampu menentukan posisi setiap piksel, titik setiap piksel dalam ruang. Nah, ini metodenya namanya structure from motion ya, di mana diawali dari pengambilan gambar. Ya. Nah, ini pengambilan gambar secara 360 derajat ya. Nah, ini suatu objek bangunan contohnya. Lalu dilakukan identifikasi titik yang mudah dikenali ya, di setiap foto. Lalu kemudian dikaitkan titik-titik tersebut berdasarkan foto-foto lainnya ya, yang disebut corresponding point ya. Nah, jadi titik-titik yang sama pada foto yang berbeda itu dikaitkan. Nah, ini disebut corresponding point. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan posisi kamera dan posisi dari setiap titik tersebut ya, secara simultan. Nah, bentuk geometrinya seperti ini kira-kira. Jadi ada biru, merah, ada hijau yang berada di 4 foto berbeda. Ya. Lalu dilakukan perhitungan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi setiap piksel yang ada di foto itu diproyeksikan dalam ruang 3 dimensi. Sehingga hasilnya kumpulan-kumpulan titik seperti ini. Nah, ini disebut dengan point cloud. Ya. Nah, seperti itu sebetulnya cara kerja dari fotogrametri. Bagaimana kita menentukan setiap piksel posisinya dalam ruang. Nah, ini kira-kira geometrinya ya. Kalau ini yang nadir, ini yang objek. Nah, pertanyaan selanjutnya sebelum kita masuk ke prinsip dasarnya, ini kalau kita lihat di sini ya, ini tuh ada
titik X1 ya. Titik X1, di mana titik X1 ini berada pada image 1, image 2, image 3. Betul ya? Nah, pertanyaannya adalah kondisi geometri seperti apa yang memungkinkan ya titik X1 ini bisa kita tentukan posisinya dalam ruang. Jadi misalnya kondisi geometri apa sehingga titik X1 ini pada akhirnya bisa ditentukan posisinya dalam ruang berdasarkan bantuan image 1, image 2, dan image 3. Silakan, ada yang tahu? Oke, silakan James. Itu Pak, itu titik potong dalam ruang 3 dimensi Pak. Jadi di mana itu titik potongnya itu dari 3 image itu dilakukan perpotongan dari garis-garis yang dari 2 titik dalam 3 gambar berikut sehingga membentuk sebuah titik potong dalam ruang 3 dimensi yang di sini dalam hal ini dinyatakan dalam X1 Pak. Oke, baik. Terima kasih, James. Ya, betul ya. Jadi titik potong ya. Jadi sebetulnya ketika kita mengambil gambar yang bertampalan, itu sebetulnya kita berusaha membentuk titik potong dalam ruang. Ya. Nah, di mana kalau kita hanya mengambil satu gambar aja, ya kalau kita tarik garis ini, itu kita nggak tahu dia akan berpotongan di mana. Kita nggak bisa menentukan di mana titik X1. Maka di sini kita butuh foto-foto lain, ya, sehingga kita bisa tentukan di mana posisi X1. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah bagian prinsip matematis dari fotogrametri ya. Nah, jadi yang menjadi prinsip matematis fotogrametri itu ada dua ya. Collinearity dan coplanarity ya, kesegarisan dan kesebidangan. Ini teman-teman masih ingat nggak kira-kira apa itu kesegarisan, apa itu kesebidangan? Silakan. Ada yang masih ingat? Yang bantu bisa menjelaskan? Silakan Noval. Izin menjawab Pak, untuk collinearity itu adalah kondisi di mana titik objek di lapangan, titik objek pada bidang foto, dan bidang pusat proyeksi ada pada satu bidang yang lurus. Untuk coplanarity itu sendiri, titik objek di lapangan, lalu titik objek di foto 1 dan 2, itu dan titik pusat foto 1 dan 2 berada pada bidang yang sama. Oke, baik. Terima kasih Noval ya. Betul ya. Jadi kalau collinearity teman-teman bisa lihat di sini ya. Titik objek di lapangan dan A ini titik objek pada bidang foto serta titik pusat proyeksi ini berada pada satu garis lurus ya. Nah, sama kondisinya seperti yang tadi. Sedangkan coplanarity ini ketika kita bicara stereo pair ya, foto sepasang yang bertampalan. Nah, ini kondisinya titik objek di lapangan, titik objek pada foto kiri dan foto kanan, dan titik pusat proyeksi foto kiri dan foto kanan ini berada pada satu bidang yang sama atau common. Ya. Oke, masih ingat ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke materi perencanaan. Ya. Jadi sebelum kita melakukan penerbangan, ya, akuisisi data, ya, ini kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Perhitungan apa? Perhitungan GSD, ground sample distance, ya. Sesuai dengan spesifikasi produk yang kita inginkan. Ya, jadi contohnya kalau di sini berdasarkan standar ya, skala peta 1/1000 itu nilai GSD-nya harus kurang dari sama dengan 0,2 meter. Nah, ini keterkaitannya dengan apa? Salah satunya dengan tinggi terbang ya. Maka kita harus bisa melakukan perhitungan terkait GSD. Nah, ini masih ingat ya rumus GSD. GSD itu rumusnya adalah panjang fokus dibagi tinggi terbang. Ya. Nilainya akan sebanding dengan sensor pixel size, ukuran pixel di sensor pada sensor dan ukuran pixel di lapangan. Nah, GSD itu ini ya, ukuran pixel di lapangan. Nah, yang kita mau cari GSD nih berdasarkan rumus ini. Maka gimana caranya? GSD sama dengan ya, gimana Sandi? Jadi rumusnya itu bakal menjadi
H dibagi F dikali SPX size-nya, Pak. Oke, H dibagi F dikali ini ya, sensor pixel size ya. Oke, ini cuma aljabar ya, perkalian silang. Nah, coba kita kasih contoh ya, perhitungan. Nah, di sini saya kasih contoh kasus nih, ada kita melakukan pemetaan menggunakan drone, di mana drone tersebut menggunakan kamera dengan panjang fokus 20 mm. Lalu ukuran pikselnya pada sensor itu 0,024 mm ya, atau 2,4 mikron. Sedangkan ukuran sensornya itu 4000 kali 3000 piksel dengan tinggi terbang 100 meter. Berapa GSD yang kita peroleh? Coba dihitung-hitung pakai kalkulator dengan rumus ini. Kira-kira berapa nilai GSD yang diperoleh? Silakan. Izin jawab, Pak. Ya, mana Sandi? Jadi kan rumusnya H bagi F kali SPX size. Jadi Ya. didapatkan 100 meter itu dibagi 20 mm dikali 0,024. Nah, jadi hasilnya 0,12 meter. 0,12 meter, betul ya. Nah, kalau berdasarkan aturan yang tadi, berarti 0,12 meter masuk ya skala 100.000 ya. Oke, karena tadi 0,2 meter. Oke, makasih Sandi. Kita masuk ke bagian ini ya, perencanaan terbang. Ini perencanaan terbang dengan drone ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah ini, nilai overlap, dan kedua adalah side lap. Ini penting ya. Minimum 60-70% overlap dan side lap 25-40%. Tapi kalau kita menggunakan drone dengan kamera non-metrik, wilayahnya misalkan pemukiman cukup padat, maka biasanya overlapnya bisa sampai 80%, side lap-nya juga bisa sampai 60% ya. Jadi tergantung kondisi seperti itu. Nah, lalu kita melakukan proses perencanaan distribusi titik kontrol ya. Ini yang akan kita gunakan untuk proses GCP dan ICP ya. Jadi GCP kita pergunakan untuk memperbaiki akurasi geometrik foto nantinya, sedangkan ICP akan kita gunakan untuk menguji kualitas dari geometri foto. Nah, ini kita lakukan pre-marking di lapangan dan kita lakukan perencanaan distribusi. Nah, lalu kita masuk ke tahap akuisisi, kita lakukan secara paralel ini ya. Pertama kita melakukan pengukuran GNSS. Nah, ini teman-teman bisa pakai metode radial ataupun jaring tergantung dengan spesifikasi ketelitian setiap koordinat dari titik kontrol yang diinginkan. Lalu kita melakukan penerbangan dengan drone untuk melakukan pengambilan data ya, berdasarkan rencana terbang yang sudah disusun. Ya, biasanya kita kalau daerahnya cukup luas itu ada beberapa blok penerbangan. Jadi ini terkait ini ya, referensi ya. Jadi teman-teman silakan nanti kalau ingin mempelajari lebih dalam, ini sudah tersedia di Google Classroom, silakan di-download dan dipelajari. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih banyak atas partisipasi aktif rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekurangan dalam menyampaikan kuliah. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.